Hari ini, aku akan mengampuni nyawa kalian, tetapi kalian harus menebus dosa-dosa kalian dan melindungi istana para dewa." Chen Ping berkata dengan keras. Semua biksu dari ketiga aula mengangguk setuju. Sekarang, para pengawal lahi istana Raja Ilahi telah menderita banyak korban, dan yang tersisa juga terluka, jadi seseorang harus menjaga istana Raja Ilahi. Chen Ping melirik mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di tanah, perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, dan kantong-kantong penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi terbang ke arahnya. Jumlahnya ada puluhan ribu, semuanya adalah kantong penyimpanan dari tubuh para pembudidaya iblis yang terbunuh. Melihat kantong-kantong penyimpanan ini, mulut Chen Ping sedikit mengerucut. Sumber daya ini cukup baginya untuk berlatih selama beberapa waktu. Segera setelah itu, Chen Ping melepaskan seberkas api, dan puluhan ribu mayat berubah menjadi abu dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Chen Ping mengeluarkan 10.000 kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ling Xi, sambil berkata, "Tuan Istana keempat, Istana Raja Ilahi telah rusak parah, dan Anda perlu memulihkan diri. Ambillah kantong penyimpanan ini dan manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya untuk memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan Anda." Ling Xi langsung menerimanya tanpa ragu, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" "Tingkatkan kekuatanmu." Chen Ping tersenyum pahit. Setelah kejadian ini, Chen Ping tahu bahwa meskipun ia membaik dengan sangat cepat, musuh yang dihadapinya juga semakin kuat. Jika Wan Jianxing tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, ia mungkin sudah mati sekarang. Sungguh sulit bertahan hidup tanpa kekuatan, belum lagi jika ingin pamer, harus punya kekuatan yang nyata. Awalnya, Chen Ping ingin mencari cara untuk pergi ke surga ke-9 karena dia tidak dapat menemukan jiwa keluarga Hu di surga ke-8. Namun kini, Chen Ping telah berubah pikiran, harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Selain berhadapan dengan istana Dao Jahat, Chen Ping juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Patriark Klan Dewa agar Patriark Klan Dewa melepaskan Wan Jianxing. Wan Jianxing begitu kuat, namun ia dipenjara oleh Patriark Klan Dewa. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Patriark Klan Dewa. Perbedaan kekuatan antara Chen Ping dan lawannya sungguh besar. Seandainya Tuan Xi ada di sini, Chen Ping tak dapat berhenti memikirkan Tuan Xi. Kalau saja Tuan Xi ada di sini, dia pasti bisa membuat pemimpin klan dewa berlutut dan memohon belas kasihan, bukan? Namun, setelah tiba di surga, Tuan Xi tidak pernah muncul lagi. Chen Ping tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Xi untuk melindungi hidupnya. "Aku akan menyiapkan tempat yang tenang untukmu berlatih secara diam-diam," kata Ling Xi. "Tidak, aku berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Lagi pula, Tuan Hu masih di surga ke-7. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk berlatih di surga ke-8, tetapi berencana untuk kembali dan berlatih dengan benar. Kembali ke surga ke-5, setidaknya tidak akan ada bahaya di sana, dan dia juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Sekte Pedang sekarang. Ngomong-ngomong, dia pergi ke surga ke-6 untuk menemui Wu Hao, Raja Kerajaan Dewa, untuk menanyakan masalah Patriark Klan Dewa.
Lagi pula, Wu Hao juga merupakan anggota klan dewa, jadi dia pasti tahu sesuatu tentang klan dewa. Baiklah, karena kau berencana untuk kembali, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Aku juga perlu menyegel istana Raja Dewa dan memulihkan diri. Ling Qi mengangguk dan berkata, Chen Ping melambaikan tangannya pelan, lalu sebuah lorong hampa terbuka. Meskipun tidak mudah bagi Chen Ping untuk membuka saluran kehampaan ketika dia ingin pergi ke surga ke-9, sekarang, jauh lebih mudah baginya untuk pergi ke dunia bawah. Chen Ping memasuki saluran hampa, dan segera saluran hampa itu ditutup. Pertama-tama dia harus pergi ke langit ke-7 untuk menjemput Humasi, dan ngomong-ngomong, memberi tahu Humasi bahwa masalah jiwa keluarga Hu harus diakhiri untuk sementara waktu. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, jika tidak mereka tidak akan mampu mencapai istana. Jahat, apalagi menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Semenjak Tetua Agung itu menyebutkan 12 surga dan memanggil Dewa Pelindung Surgawi, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan mampu bersaing dengan istana Dao jahat sendirian kecuali Tuan Si muncul. Chen Ping berjalan keluar dari lorong kosong dan tiba di Kabupaten Dongxiang. Pada saat ini, Kabupaten Dongxiang sudah dikuasai oleh keluarga Lin. Humasi juga diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga Lin. Kepala keluarga Lin berganti-ganti wanita untuk menemani Humasi bermain setiap hari, membuat Humasi enggan pergi. Lin Yona sedang dalam suasana hati yang buruk selama periode ini. Chen Ping melayang ke langit ke-8, lah tidak tahu bagaimana keadaan Chen Ping sekarang, juga tidak tahu apakah lah bisa bertemu dengannya lagi. Saat Chen Ping muncul di keluarga Lin, Lin Yuner langsung bersemangat. Dia mengganggu Chen Ping dan bermain dengannya selama 3 hari penuh. Namun, saat Chen Ping berlatih kultivasi ganda dengan Lin Yuna, dia tidak lupa berlatih bela diri. Seperti kata pepatah, mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Chen Ping tidak tinggal lama di Kabupaten Dongxiang sebelumlah membawa Humasi ke surga ke-6. Meskipun Lin Yuner enggan, dia tahu bahwa Chen Ping memiliki hal penting untuk dilakukan dan tidak menghentikannya. Chen Ping dan Humasi membuka saluran kehampaan dan langsung menuju surga ke-6. Lalu pergi ke kerajaan Tuhan. Pada saat ini, kerajaan Tuhan belum sepenuhnya pulih ke masa kejayaannya, tetapi kekuatannya sudah termasuk yang terbaik di surga ke-6. Chen Ping dan Humasi tiba di ibu kota kerajaan Tuhan, dalam keadaan kelelahan. Meskipun kota yang pernah gemilang ini belum sepenuhnya pulih ke masa kejayaannya, keramaian di jalan-jalan dan deretan bangunan masih menunjukkan statusnya sebagai tempat penting di surga ke-6. Begitu kedua pria itu mencapai gerbang kota, mereka dihentikan oleh seorang jenderal penjaga. Sang jenderal bertubuh kekar dengan wajah penuh daging. Mata kecilnya berputar-putar, memperlihatkan keserakahan dan kelicikan. Dia mengamati Chen Ping dan Humasi dari atas ke bawah, dan melihat mereka mengenakan pakalan biasa, dia mengira mereka adalah buah kesemek lembut yang bisa dimanfaatkannya sesuka hati. Berhentil kalian berdua, kalian harus bayar tol untuk masuk kotal. Sang jenderal meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak keras. Chen Ping mengerutkan kening, diam-diam merasa tidak senang.
Dia tidak menyangka akan menemui kesulitan seperti itu di gerbang kerajaan Allah ini. Lagi pula, jenderal ini jelas tidak mengenalnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani bersikap lancang seperti itu. Tol, saya ingin bertanya, kapan kerajaan ilahi ini mulai mewajibkan tol untuk memasuki kota? Chen Ping bertanya dengan dingin, dengan sedikit nada agung dalam suaranya. Sang jenderal mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Jangan bicara omong kosong. Aturan yang kubuat adalah aturan. Kalau kalian tidak mau bayar, keluarlah dan jangan menghalangi jalan di sini." Humazi sangat marah ketika mendengar ini. La memiliki temperamen yang buruk dan tidak tahan dengan kemarahan seperti itu. Dia melangkah maju, menunjuk hidung sang jenderal, dan mengumpat, "Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memanfaatkan kekuatan orang lain. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati." Sang jenderal murka mendengar kata-kata Humazi. La melambaikan tangannya dan berteriak, "Kemaril ikat dua orang bodoh ini." Dalam sekejap, sekelompok penjaga bergegas dan mengepung Chen Ping dan Humazi. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. La tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jenderal ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. La melambaikan tangannya pelan, dan kekuatan spiritual yang dahsyat langsung terpancar. Sebelum para prajurit sempat bereaksi, mereka terguncang dan jatuh ke tanah. Melihat hal itu, wajah sang jenderal berubah sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang yang tampaknya biasa saja ini memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, ia tetap keras kepala dan berteriak, "Beraninya kalian membuat masalah di gerbang ibu kota ilahi. Kalian benar-benar mengabaikan hukum. Ayo, bawa mereka ke istana dan biarkan yang mulia menangani mereka." Jadi, Chen Ping dan Humazi diikat oleh sekelompok tentara dan dibawa ke istana. Sepanjang jalan, Humazi terus mengeluh, sementara Chen Ping tampak tenang. La ingin melihat bagaimana Raja Wu Hao akan menangani masalah ini setelah mereka memasuki istana. Ketika mereka dibawa ke istana, mereka terlihat oleh Ziyuan. Ziyuan kini telah menjadi Perdana Menteri Kerajaan Dewa. La mengenakan gaun ungu yang indah dan aksesori rambut yang indah. Tampak anggun dan elegan. Ketika dia melihat Chen Ping dan Humazi diikat, dia tertegun pada awalnya, lalu dia menjadi marah. Ketika sang jenderal melihat Ziyuan datang, La bergegas menghampiri dan berkata sambil mengangguk dan membungkuk, "Tuan Ziyuan, kedua orang ini telah mendobrak gerbang kota dan melukai rakyat kita. Saya telah mengikat mereka dan membawa mereka ke sini. Tolong tangani mereka." Setelah mendengar ini, wajah Ziyuan langsung menjadi sangat muram. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah sang jenderal 2 kali dengan keras. Sang jenderal dipukuli hingga pusing, menutupi wajahnya dan menatap Ziyuan dengan ngeri. "Kau benar-benar bodoh. Kau tahu siapa yang kau culik? Dia Tuan Chen Ping. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Kurasa kau sudah tidak ingin hidup lagi." Ziyuan mengomel dengan marah. Ketika sang jenderal mendengar hal itu, dia menjadi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut dengan suara keras.
sehingga celananya basah. La bersujud dan memohon ampun, Tuan Chen, Tuan Ziyuan, saya buta dan tidak menyadari bahwa Tuan Chen yang datang berkunjung. Kumohon, Tuan Chen, maafkan saya kali ini. Reputasi Chen Ping telah lama menyebar ke seluruh surga keenam, terutama di kerajaan dewa. Raja Wu Hao ingin semua orang mengingat nama Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, kerajaan Tuhan mungkin sudah hancur sekarang. Chen Ping merasa sedikit kasihan saat melihat penampilan jenderal yang menyedihkan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Berdirilah. Tapi jangan terlalu sombong dan mendominasi di masa depan, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Sang jenderal tampak seolah-olah telah diampuni, lalu bersujud sebagai ungkapan rasa terima kasih, lalu melarikan diri karena malu. Ziyuan berbalik dan menatap Chen Ping, matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia menghampirinya, menggenggam tangan Chen Ping, dan berkata, "Chen Ping, akhirnya kau di sini, aku sudah menantikan kedatanganmu." Chen Ping tersenyum dan berkata, "Ziyuan, aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Aku ingin bertanya tentang pemimpin klan dewa." Ziyuan mengangguk dan berkata, "Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo masuk dan bicara." Sambil berbicara, La menggandeng tangan Chen Ping dan berjalan menuju kamarnya. Hu Mazi melihat ini dan berdiri di luar pintu dengan bijaksana. Setelah memasuki ruangan, Ziyuan menutup pintu. Dia berbalik dan menatap Chen Ping, matanya berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala. Sebelum Chen Ping dapat berbicara, dia melemparkan dirinya ke pelukannya. "Chen Ping, aku sangat merindukanmu," kata Ziyuan lembut, dengan nada genit di suaranya. Chen Ping sedikit kewalahan dengan perilaku Ziyuan, tetapi dia cepat bereaksi. Dia memeluk Ziyuan dengan lembut dan berkata, "Ziyuan, aku juga merindukanmu. Tapi aku punya urusan penting yang harus diselesaikan sekarang, mengenal pemimpin klan dewa." Ziyuan mengangkat kepalanya, menatap Chen Ping, dan berkata, "Chen Ping, jangan bicara begitu. Jangan pikirkan masalah hari ini, tetaplah bersamaku." Sambil berkata demikian, ia berinisiatif mencium bibir Chen Ping. Chen Ping sedikit ragu pada awalnya, tetapi segera terpengaruh oleh antusiasme Ziyuan. Keduanya berpelukan erat dan berciuman dengan penuh gairah. Setelah itu, Ziyuan menarik Chen Ping ke samping tempat tidur, dan keduanya memulai kultivasi ganda yang penuh gairah. Selama proses kultivasi ganda, Chen Ping merasakan kekuatan spiritual yang kuat mengalir di antara mereka berdua. Kekuatan spiritual ini tidak hanya menyehatkan tubuhnya, tetapi juga sedikit meningkatkan kultivasinya. Ziyuan juga mendapatkan banyak manfaat dari kultivasi ganda ini. Kulitnya menjadi lebih kemerahan dan matanya menjadi lebih cerah. Setelah kultivasi ganda selesai, keduanya berbaring dalam pelukan masing-masing. Ziyuan bersandar di lengan Chen Ping dan berbisik, "Chen Ping, apakah kamu mengalami kesulitan saat bertanya tentang pemimpin klan dewa?" Chen Ping mengangguk dan menceritakan kepada Ziyuan semua yang terjadi padanya di surga ke-8.
termasuk fakta bahwa Wan Jianxing kehilangan jiwanya saat mencoba menyelamatkannya, dan bahwa La ingin menyelesaikan masalah dengan patriark para dewa. Setelah mendengar ini, Zi Yuan merasa khawatir. Dia berkata, Chen Ping, pemimpin klan dewa, hanyalah legenda bagi kami. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Jika kau ingin tahu, aku akan membawamu bertanya kepada raja. Tapi Tuan mungkin tidak tahu banyak. Lagi pula, dengan status kami bahkan tidak bisa menghubungi pemimpin klan dewa. Kami bahkan tidak tahu siapa pemimpin klan dewa. Zi Yuan membawa Chen Ping ke istana Raja Wu Hao. Wu Hao sedang duduk di singgasana yang megah namun memiliki suasana kuno tertentu, menangani beberapa urusan kerajaan Tuhan. Ketika melihat Chen Ping berjalan memasuki aula, secerca kejutan melintas di matanya. La segera berdiri, turun dari singgasana, dan menyapanya dengan antusias. Tuan Chen, mengapa Anda di sini? Wu Hao tersenyum dan menggenggam erat tangan Chen Ping dengan kedua tangannya. Ekspresi tulusnya tak terlukiskan. Sudah lama sejak Chen Ping meninggalkan surga ke-6. Wu Hao berpikir Chen Ping tidak akan pernah kembali. Lagi pula, manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Siapa yang tidak ingin hidup di dunia yang lebih tinggi? Chen Ping tersenyum dan menjawab, Yang mulia, saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Wu Hao segera menuntun Chen Ping untuk duduk di kursi terdekat, dan memesan teh untuk disajikan. Kemudian, La bertanya dengan cemas, saya ingin tahu apa yang sedang direncanakan Tuan Chen. Silakan ceritakan saja. Selama saya, Wu Hao, tahu sesuatu, saya akan menceritakan semuanya tanpa ragu. Chen Ping tampak serius saat menceritakan secara rinci pengalamannya di surga ke-8 dan apa yang ingin La ketahui tentang patriark klan dewa. Setelah mendengar ini, Wu Hao mengerutkan kening erat, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tuan Chen, sejujurnya, saya hanya tahu sedikit tentang pemimpin klan dewa. Meskipun klan dewa kami besar, hierarki internalnya ketat. Orang seperti saya tidak bisa mengakses informasi inti pemimpin klan sama sekali. Bahkan seperti apa rupa pemimpin klan dan kekuatan magis apa yang dimilikinya hanyalah legenda yang samar-samar. Wu Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Chen Ping sedikit kecewa, dia juga tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan Wu Hao. La mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, Yang mulia, tak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalau begitu, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Wu Hao buru-buru membujuknya, Tuan Chen, mengapa Anda tidak tinggal di kerajaan saya beberapa hari lagi? Dengan begitu saya bisa menunjukkan keramahan saya. Chen Ping menolak dengan sopan, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya memiliki banyak urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Melihat Chen Ping bertekad untuk pergi, Wu Hao tidak berusaha menahannya, hanya memerintahkan orang-orang untuk menilapkan beberapa hadiah berharga untuk Chen Ping sebagai tanda terima kasihnya. Saat berjalan keluar istana, Zi Yuan tampak kesepian, dengan air mata di matanya. Saya baru saja melihat Chen Ping,
dan sekarang Chen Ping hendak pergi. Melihat ekspresi Ziyuan, Chen Ping merasa sedikit enggan dan hanya bisa tinggal di surga ke-6 selama beberapa hari lagi. Selama beberapa hari ini, Chen Ping setiap hari berhubungan intim dengan Ziyuan, dan setiap kali Ziyuan punya permintaan khusus, yaitu membiarkan Chen Ping menjilatinya. Chen Ping terdiam. Sepertinya Ziyuan jatuh cinta padanya. Namun, Chen Ping selalu khawatir tentang menemukan pemimpin klan dewa, menyelamatkan Wan Jianxing, dan meningkatkan kekuatannya sendiri untuk melawan istana Dao jahat. Jadi, setelah tinggal di kerajaan Tuhan selama beberapa hari, dia membawa Humazi dan pergi ke surga ke-5 melalui saluran kehampaan. Kota Suci Pedang. Saat ini, kekuatan kota Suci Pedang telah mencapai tingkat ke-5. Ketika Chen Ping dan Humazi memasuki kota, mereka mendapati bahwa seluruh kota pedang suci telah berukuran lebih dari 2 kali lipat. Begitu Humazi memasuki kota, dia berhenti tinggal bersama Chen Ping dan pergi mencari wanita. Selama periode ini, Chen Ping berada di surga ke-7 dan ke-6, dan ada wanita yang menemaninya setiap hari, dan mereka semua menangis terseduh-seduh. Bagaimana Humazi bisa tahan? Chen Ping mengabaikan Humazi. Lagi pula, di level ke-5, kekuatan Humazi sudah cukup untuk menopang hidupnya. Tak ada yang bisa menjadi lawannya, dan ia tak akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, Li Chunfeng, penguasa kota pedang suci, tidak akan pernah membiarkan Humazi berada dalam bahaya. Ling Sui, aku di sini. Chen Ping teringat Ling Sui. Sudah lama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Ling Sui. Tepat saat Chen Ping berjalan di jalan dan bersiap mengunjungi markas besar Sekte Pedang, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang mengenakan seragam Sekte Pedang, masing-masing memegang pedang, berjalan ke arahnya serempak. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sangat penasaran. Kapan Sekte Pedang memiliki begitu banyak pengikut dan bertindak begitu mencolok di kota suci pedang? Tepat ketika Chen Ping hendak melangkah maju untuk menanyakan sesuatu, tiba-tiba dia ditarik ke samping oleh seseorang. Dao You, apa yang akan kamu lakukan? Seorang pria bertanya pada Chen Ping.